Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sama-sama kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Itu dibagikan akhidatul awamnya sudah. Baik. Ya, sama-sama kita baca, walaupun nggak sampai semuanya, tapi kita baca sebagian. Nah, yang berkaitan dengan uluhiyah dulu kita baca sampai mustahil. Nah, Abda'u bismillahi warrahmani warrahimi da'imil ihsani alhamdulillahil wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa wa sahbihi wa man tabi' sabila dini haqqin ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah fallahu mawjudun mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimul ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun kafi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wa amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi nafsin khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu biddu kulli wajibin qahban li khamsina bihukmin wajibin sallu ala nabi sallu ala nabi. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kajian Jala'ul Afham bisyarah Aqidatul Awam karya daripada Kiai Haji Yahya Ulumuddin yang diambil dari pelajaran-pelajarannya Syukhina Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi rahmatullah al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Malam ini di semua majelis nih, dari tadi sore jamaah nyusut. Di semua dari sore anak ngajar di Pulau Tangan nyusut, jamaahnya nggak sampai sepertiga. Hujan gede luar biasa, masya Allah. Kemudian di sini juga jamaahnya nyusut. Emang dingin-dingin gini anaknya Indomie kuah pakai cabai rawit sama telur. Masya Allah. Habis itu tidur. Makanya cobaan keistiqomahan di sini nih. Cobaan keistiqomahan. Kalau tadi sore
nggak hadir, Anda masih matur hujan memang tadi sore. Ini kalau sekarang nih efeknya hujan, tidurnya. Jadi udah habis hujan seharian, walaupun hujan udah kelar males mau keluar rumah. Mager kalau zaman sekarang ya, males gerak. Nah, insyaallah mudah-mudahan istiqamah makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita melanjutkan pembahasan. Nah, sekarang masuk ke qaulun nazim wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wa ba'du ay ba'da dzikril basmalah walhamdulillah wassalati wassalam. Wa ba'du dan setelah menyebutkan basmalah, hamdalah dan sholawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kenapa fa'lam, maka ketahuilah biwujubil ma'rifah, tentang wajibnya ma'rifah. Ya, min wajibilillah, yaitu mengetahui apa? Mengetahui apa-apa. Ma'rifah maksudnya mengenal. Wajibnya ma'rifah maksudnya mengenal Allah Subhanahu. Maksudnya apa dari Allah yang mesti dikenal? Min wajibilillah, dari sifat-sifat yang wajib terhadap Allah. 20 sifat, yaitu ada 20 sifat. Baik, sebelum kita masuk ikhwan, kita belajar aqidatul awam, ilmunya ilmu aqidah. Bisa disebut ilmu aqidah, bisa juga disebut ilmu tauhid, disebut ilmu aqidah, disebut juga ilmu tauhid, disebut juga ilmu kalam. Nah, jadi banyak penyebutan ilmunya. Sesuatu kalau mulia, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ya, banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Nah, ya ini ilmu mulia. Kenapa ilmu ini mulia? Li'anna syai' yatasharraf bi syarafi atau yashruf bi syarafi muta'allaqihi. Sesuatu itu menjadi mulia tergantung dia berhubungan dengan apa. Saya kasih contoh. Andai ada orang di satu negara demokrasi, siapa ente? Asisten presiden. Wah, dengarnya wah. Kenapa? Karena berhubungan dengan presiden. Wah. Jadi keangkat, ke kontrol namanya. Berarti asisten. Mungkin asisten bagian ngelapin sepatu nih. Oh, asisten presiden, ada presiden yang ke kontrol. Dia menjadi kerangkat gara-gara berkaitan dengan presiden. Nah, tapi kalau dia berkaitan dengan yang biasa aja. Dengar asisten presiden, wah. Ketemu lagi besoknya asisten RT. Ya RT bukan asisten. Lain, karena dia berhubungannya dengan RT tugas mulia. RT itu tugas mulia. Kalau dia benar-benar niatkan karena Allah, berbakti kepada umat, tugas mulia. Presiden kalau nggak ada RT, si Indonesia nggak ada RT-nya, presiden juga nggak bisa kerja. Tembusannya paling bawah. Nah, ya tapi beda tetap ketika disebut berkaitan. Ini kaitannya presiden. Nah, sesuatu itu menjadi mulia tergantung berkaitan dengan apa. Nah, ilmu ini ilmu yang mulia. Kenapa mulia? Karena berkaitan dengan Allah Subhanahu. Apa ada yang lebih mulia dari Allah? Nggak ada. Bahkan Allah yang maha muliakan dan Allah yang maha menghinakan. Maka hakikat kemuliaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Itu hakikat kemuliaan. Ya, kemuliaan tadi itu kemuliaan yang semu. Jadi asisten presiden, begitu muncul mukanya, udah jadi lanjutin antara Habib Mukhsin jadi masalah. Nah, semua kemuliaannya selesai. Presiden turun udah habis, pensiun selesai, habis. Nah, semua kemuliaan semua, apalagi habis mati, ya malah hisabnya sama berat sudah. Nah, tapi kalau segala sesuatu berkaitan dengan Allah, kemuliaannya abadi, hakiki, bukan kemuliaan yang semua ikhwan.
Nah, ilmu ini mulia, aziz, syarif. Nah, kenapa ilmu ini mulia? Karena berkaitan dengan zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insyaallah yang hadir majelis ilmu ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kenapa dimuliakan Allah? Karena dia hadir di majelis ilmu yang berkaitan dengan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka siapa yang duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah, berarti Allah pengen memuliakan dia, saudara. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kita istiqamah di majelis-majelis mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali ke pembahasan kita. Nah, tadi makin mulia sesuatu makin banyak namanya. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau disebutin nama Rasulullah biasain, biar gatal tuh mulut. Biasain. Kalau sebut nama Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, ya biar ada setrumnya, jangan adem ayem aja. Berarti Allah nggak milih kita termasuk hamba yang dimuliakan di sana dalam salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rasulullah mulia, makhluk paling mulia, namanya banyak. Nama Rasulullah banyak di dalam khairat disebutin berapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah maha mulia, sumber segala kemuliaan. Walillahil asmaul husna. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang punya nama. Nah, ilmu ini ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah dan seterusnya. Nah, apa sih definisinya ilmu kalam? Sebelum kita masuk ke pembahasan wujubul ma'rifah, mengenal. Ana hari ini cuma mau jelasin kata-kata wajibnya kita mengenal Allah. Apa maksudnya? Selama ini kan kita langsung masuk belajar sifat 20, pokoknya Allah wujud, kita baqa mukhalafal hawadis. Kadang-kadang banyak di antara kita yang nggak masuk ke prolog, ya kenapa kita harus belajar sifat 20? Arahnya kemana tuh? Dan seterusnya. Nah, ya wujubul ma'rifah tadi. Nah, ilmu ini kita belajar ilmu tauhid. Apa sih definisi ilmu tauhid? Nah, apa sih definisi ilmu akidah? Apa sih definisi ilmu kalam? Nah, dicatat nih yang beberapa catat. Nah, kata ulama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syautani dalam kitab Durus Tauhid mengatakan ilmun yubhathu fihi 'anil aqaid ad-diniyyah as-sahihati bil adillatil qat'iyyatil yaqiniyyati sawa'un kanat aqliyatan am naqliyatan. Ilmun yubhathu fihi 'an al-aqaid ad-diniyyah as-sahihah bil adillatil aqliyyah bil adillatil yaqiniyyah al-qat'iyyah sawa'un kanat aqliyatan am naqliyatan. Apa arti itu, Beb? Nah, yang bisa nyatat artinya. Ilmu kaidah itu adalah ilmu yang membahas tentang pemantapan atau penetapan akidah agama yang benar, bukan yang salah, bukan yang sesat, bukan yang menyimpang. Pemantapan atau penetapan akidah agama yang benar ditetapkan dengan apa? Dengan dalil-dalil yang qat'iyah, yang nggak mungkin salah, yang yakiniyah, bersifat yakin, nggak ada keraguan di dalamnya. Jadi ilmu yang membahas tentang akidah keagamaan yang benar dengan dalil-dalil yang pasti benar, tidak ada keraguan di dalamnya, yakinnya. Nah, baik dalil tersebut berupa dalil akli atau dalil nakli. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal, nanti akan kita bahas. Atau dalil nakli itu artinya yang dinukil, bukan dari akal kita, tapi datangnya dari Allah, dari Rasulullah, dari Al-Quran atau hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ijma'nya para ulama. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Jadi ini ilmu yang bakal kita pelajari, ilmu ini nih, ilmu tentang bagaimana keyakinan kita yang benar dan apa dasar keyakinan tersebut. Nah, kenapa kita pelajari ilmu ini? Karena ini wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah, dan setelah itu ketahuilah
bahwasanya ma'rifah itu wajib, mengenal Allah itu wajib. Bagaimana caranya mengenal Allah? Bagaimana caranya mengenal Allah? Mengenal Allah yang seperti apa? Nah, ini yang kita mau pelajari, saudara. Maksudnya mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang jaiz, yang boleh bagi Allah Subhanahu. Itu maksudnya. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi bukan mengenal zat Allah, mengenal hakikat Allah. Bagaimana? Gak mungkin, mustahil. Otaknya tidak bakal sampai. La ya'rifu kunhahu illahu. Gak tahu hakikat Allah kecuali Allah. Ya, makanya puncak daripada keyakinan seseorang ketika dia mengakui bahwasanya dia udah gak mampu lagi mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita diminta untuk tahu apa yang ini minimal. Apa sih sifat yang wajib bagi Allah? Apa sih sifat yang jaiz bagi Allah? Apa sih sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, makanya di sini dikatakan biwujubil ma'rifah. Ma'rifat itu hukumnya wajib. Ai biwujubi ma'rifatillah, wajiban mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai kewajiban mengenal sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, makanya di Zubat dikatakan, dan ini sifatnya wajib, hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman, ya, bahkan mukallaf, setiap mukallaf. Apa yang pertama wajib bagi dia? Awal wajibin 'alal insani di Zubat ma'rifatul ilahi bistiqani wal nutqu bisyahadatain i'tubira bi sihhatil imani mimman qadara in sadaqal qalbu fa bil a'mali yakunu dha nafsin wa dha kamali wa qul minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dhi tajdidi bi kathrati salati aw ta'ati wa tarki malin nafsi fi syahwati wa syahwatul qalbi ma'a dhunubi mujibatan qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalban qasi. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Apa sih kewajiban kita pertama nih ketika hidup? Kita hidup mukallaf, balik, terkena dosa, terkena pahala. Yang pertama kali wajib bagi kita apa? Salah satu ini nih. Awal wajib ma'rifatul ilah, mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah gimana? Lihat tadi kemarin itu. Nah, mengenal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi jangan ma'rifah billah ini diartikan dengan bahasa tasawuf. Al-arif billah, mengenal Allah. Kalau itu maqam min maqamatil auliya. Enggak, yang wajib fardu ain ini nih. Makanya jangan sampai seorang mukmin apa yang wajib bagi Allah dia nggak yakinin. Hati-hati, bahaya sekarang. Atau apa yang mustahil bagi Allah dia nggak yakin itu sebagai mustahil. Apa yang jaiz bagi Allah dia salah dalam mengartikannya. Jangan sampai, nggak boleh. Haram mukmin seperti itu, saudara. Mukmin, orang yang ngaku beriman, pertama kali dia wajib adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah, Habib? Sedangkan kita nggak melihat Allah, kita nggak tahu bagaimana cara kita mengenal Allah. Nanti kembali ke definisi. Ada kalanya dengan dalil nakli, ada kalanya dengan dalil akli. Kita nggak diminta untuk mencari sesuatu yang baru, enggak. Kita diminta cukup mempelajari yang sudah ada. Dalil nakli, dalil yang memang datangnya dari Allah Rasulnya. Allah bicara tentang zatnya bagaimana? Oh, Allah berfirman tentang zatnya, qul huwallahu ahad. Berarti Allah punya sifat wahdaniyah, Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Allah enggak beranak, berarti Allah enggak diperanak. Allah Maha Esa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti Allah enggak sama dengan makhluk. Nah, kita mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah informasikan tentang dirinya.
Itu kewajiban kita saudara. Dan itu diringkas oleh ulama jadi sifat 20 nanti. 20 wajib, 20 mustahil, 1 sifat ya jaiz. Itu tuh ringkasan hasil bagaimana ulama menggali dari Al-Quran dan Sunnah saudara. Yang wajib apa saja, yang jaiz apa saja, yang mustahil apa saja saudara. Jadi yang pertama dengan cara dalil nakli. Kita mengenal Allah, mengenal sifat Allah dengan cara dari dalil nakli. Yang kedua, wajib dengan cara ngambil dari dalil akli. Mengenal Allah dengan cara dari dalil akli. Habib, kok mengenal Allah dengan cara dalil akal sih? Dalil yang logis, yang logik, dengan cara dalil logika. Emang bisa ya Habib? Ini kan agama. Agama itu semuanya datangnya nakal. Golongan dari Allah, dari Rasul. Bagaimana mungkin kita kenal Allah pakai logika, pakai otak? Emang mampu otak kita? Al-Quran sendiri yang nyuruh ya ikhwan. Allah sendiri yang nyuruh kita berpikir buat mengenal Allah. Maksudnya berpikir bagaimana buat mengenal Allah? Allah bilang dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ila akhir ayat. La ayatin ulil albab, ayatul ulil absar, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Allah bilang tuh, sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi dan seterusnya itu adalah tanda-tanda buat orang yang berakal, buat orang-orang yang mau berpikir. Berarti kita disuruh ngapain? Mikir. Allah kasih otak tuh dipakai, Allah kasih akal tuh dipakai. Akal kamu itu kalau kamu pakai dengan baik bisa menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan ini semua, itu Allah. Nggak mungkin alam semesta ini ada kalau nggak ada penciptanya. Barang kecil aja kalau nggak ada penciptanya nggak bisa jadi sendiri. Bagaimana dengan alam semesta? Tentunya ada pencipta yang maha kuasa. Siapa pencipta yang maha kuasa? Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, itu kewajiban kita. Awal wajib kita ada lisan ma'rifatul ilah, mengenal Allah. Mengenal Allah tadi ya dengan 2 cara. Dengan cara melalui dalil akli atau dalil nakli. Nakli, informasi yang Allah berikan sendiri tentang dirinya. Apa yang Allah berikan tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah. Amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Apa yang Rasulullah informasikan melalui wahyu yang sampai kepada Rasulullah tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang amanna bi Rasulillah wa bima jaa Rasulillah ala muradi Rasulillah. Apa yang datang dari nas-nas syariat Al-Quran atau Sunnah tentang Allah dan Rasulnya, amanna bi syariat, wasaddaqna bi syariat, wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ada dalil nakli atau dalil akli. Yang kedua, pakai akal kita. Nah, cuma nanti di ilmu kalam ini dituntut bagaimana cara kita pakai akal kita untuk mengetahui sifat-sifat wajib, jaiz, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal nggak liar. Akal juga dikasih jalur buat cara berpikirnya untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang benar. Karena kalau cara berpikirnya salah, nanti kesimpulannya salah. Kalau bahasa mantiknya, kalau muqaddimah sughra kubra salah, nantinya salah. Nah, begitu pula akal, cara berpikirnya salah, pola berpikirnya salah, nanti hasilnya kesimpulannya salah. Di ilmu kalam dituntut bagaimana sih cara itu memahami sifat-sifat Allah melalui akal. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya Allah. Anda mau kembali lagi nih berkaitan dengan wujubul ma'rifah, kewajiban mengenal Allah. Ya, wujubul ma'rifah, kewajiban mengenal Allah Subhanahu. Nah, tadi kan kita kembali ke definisi. Apa definisi yang tauhid yang kita pelajarin? Ilmu yang menjelaskan tentang menetapkan akidah-akidah yang benar, akidah keamanan dengan dalil-dalil yang tidak mungkin salah dan tidak ada keraguan di dalamnya, baik dalil akli atau dalil nakli. Ini ibu-ibu kayaknya nyatetnya lebih detail nih dari orang laki nih, masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu makin disayang sama suami-suaminya, insya Allah. Jadi perempuan-perempuan salehah, insya Allah. Nah, ya tadi dengan dalil-dalil. Beb, apakah wajib kita orang awam mengetahui dalil?
Apakah wajib kita orang awam ini yang bukan santri, bukan ustaz, mengetahui dalil-dalil di dalam ilmu tauhid? Apakah wajib, Beb? Nah, ini yang mau kita bahas. Tadi wajib mengetahui. Yang namanya dalil itu ada dua. Dalil ada dua. Ada dalil tafsiri, dalil ijmali. Dalil ijmali, dalil tafsiri. Dalil ijmali itu dalil secara global. Tafsiri itu dalil secara rinci. Nah, dalil global itu maksudnya apa? Dalil yang dia nggak mampu buat merincikan. Itu bisa menjadi dalil dia, tapi dia nggak mampu buat merincikan dan nggak mampu buat membantah manakala ada kritikan-kritikan terhadap dalil tersebut. Itu namanya dalil ijmali. Nah, ada pun dalil tafsiri. Dalil tafsiri itu dalil yang dia mampu rincikan secara detail. Itu dalil tafsiri. Nanti akan saya contohkan. Dia mampu rincikan secara detail dan dia mampu membantah manakala ada kritikan-kritikan terhadap dalil tersebut. Nah, Beb, ini kan itu wajib nih kata Allah nih. Tadi katanya pakai dalil. Yang mana yang wajib? Nah, yang dalil ijmali atau tafsiri? Nah, di sini dirinci. Ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Yang wajib bagi setiap perorangan, setiap muslim wajib mengetahui dalil ijmali, dalil secara global. Karena kalau dia nggak tahu dalil secara global sama sekali, maka dia mukhalif. Mukhalif itu berarti berimannya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, maka imannya nanti diperdebatkan. Banyak ulama yang mengatakan dosa dia. Kalau dia nggak belajar itu dosa. Makanya wajib tahu dalil dalam ilmu akidah, minimal dalil secara global. Paham dong? Contoh bagaimana dalil secara global? Minimal kita tahu minimal. Allah ada nggak? Ada. Buktinya apa? Di alam semesta ada buktinya. Buktinya alam semesta ada. Maksudnya alam semesta ada bagaimana? Ya pokoknya alam semesta ada berarti Allah ada. Dia nggak bisa jelasin tuh. Kenapa apa kaitannya alam semesta dengan Allah ada? Nah, dengan dia mengatakan alam semesta ini dalam sujudnya Allah, itu udah cukup. Dia nggak dosa udah. Paham atau tidak? Makanya ada orang awam, ibu-ibu lagi ada seorang ulama lewat. Kalau asal Abu Bakar al-Baqillani udah rahasia, jangan lupa. Heboh, karena orang alim itu lewat, heboh kata orang alim ini, kata orang-orang ini kalau Abu Bakar al-Baqillani rahasia, jangan lupa. Salah satu. Nah, ini nih yang datang ini ulama yang bisa punya 1000 dalil terhadap keberadaan Allah. Dia bisa menyebutkan 1000 dalil terhadap keberadaan Allah. Bahwasanya Allah itu ada, wujud. Dia punya 1000 dalil. Ada nenek-nenek bilang, 1000 dalil. Ini nenek-nenek kan bercontoh pedas. Jangan kan nyeletuk. Kalau naik motor aja kadang-kadang pedas, sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Nyeletuk. Kata nenek, 1000 dalil. Keberadaan Allah nggak butuh dalil. 1 dalil aja cukup. Ngapain 1000 dalil? Itu ulama tadi begitu dengar tuh nenek-nenek bukannya marah, dia malah takjub. Subhanallah, begitu kuat di iman nenek-nenek, kuat imannya keresep. Ya, kata ulama tersebut, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, kasih saya iman seperti imannya nenek-nenek. Ya Allah. Artinya apa? Imannya kuat, nggak butuh ruwet-ruwet banyak dalil. Dia udah yakin seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah Subhanahu. Nah, yang wajib bagi kita ini yang fardu ain, yang setiap orang wajib bagi kita buat tahu minimal tadi dari ijma, dari secara global aja. Nah, kenapa Allah itu ada? Ya alam semesta ada. Gitu. Ya kenapa alam semesta ada? Disuruh rinciin, dia bingung rinciannya bagaimana. Tapi dia yakin dengan keberadaan alam semesta, berarti ada Tuhan, berarti ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup nggak dalil seperti itu? Cukup. Kalau dia mau tambah dalil ayat-ayat Al-Quran, misalnya la ilaha illallah, dia ayat Allah, berarti udah tahu bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Berarti ada kalau tidak Tuhan selain Allah? Ada berarti. Nah, jelas atau tidak? Itu namanya dalil ijmali, itu yang wajib. Nah ini nih fungsinya kita belajar ini minimal kita tahu dalil ijmali. Dalilnya secara global. Ini mungkin ini agak sedikit tematik sedikit kajiannya sebagai prolog. Jadi ente ke depannya ente tahu apa fungsinya ente belajar ini. Jangan sekedar masuk aja tapi nggak tahu urgensinya belajar ini apa. Nah, kemudian tadi kata Habib dirinci. Kalau dalil ijmali itu yang fardu ain.
Kemudian, nah, kalau dari tafsiri itu yang tahu rinci, dalilnya secara rinci sampai kalau ada yang ngebantah bisa jawab, itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah apa? Dalam sebuah daerah harus ada yang alim, yang tahu dalil secara rinci dan tahu ngebantah kalau ada syubhat-syubhat orang-orang kafir, orang-orang mulhid, orang-orang ateis. Ya, ketika membantah dalil-dalil ini, dia bisa jawab. Wajib satu daerah minimal ada satu yang punya begitu. Paham atau tidak? Nah, kalau satu daerah nggak ada sama sekali ulama yang ahli tauhid, dosa semuanya satu daerah, saudara. Nanti kalau tahu-tahu ada orang yang misionaris yang pengen ngegoncang imannya umat, kagak ada bisa jawab akhirnya nanti. Nah, karena kewajiban umat cuma cukup sekedar tahu dalil secara global. Nah, kenapa wajib tahu dalil walaupun secara global? Nah, karena kalau dalam urusan akidah tadi Anda katakan nggak boleh taklid. Taklid itu wajib bagi kita yang awam ini dalam urusan fikih. Karena dalam urusan fikih itu berat untuk ngambil dalil langsung dari Al-Quran Sunnah, itu harus jadi mujtahid, ya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Malik, punya kapabilitas buat menggali langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Bagi yang nggak punya itu maka taklid. Nah, kayak kita ikutin Imam Syafi'i, maksudnya apa? Ikutin pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu masalah fikih. Kalau masalah tauhid nggak boleh. Masing-masing harus paham kenapa dia punya keyakinan seperti itu, sehingga keyakinannya nggak gampang digoyang, saudara. Sehingga keyakinannya nggak rapuh, sehingga keyakinannya nggak gampang dibuat ragu. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya, coba jawab yang kompak. Berarti mengetahui dalil tentang sifat-sifat Allah secara ijmali, secara global, hukumnya fardu apa? Fardu apa? Fardu ain. Berarti fardu ain kalau masing-masing setiap umat Islam meninggalkan dosa atau tidak? Dosa. Nah, tapi kalau mengetahui secara rinci detail bisa membantah orang-orang yang mengkritik, hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya fardu kifayah dalam satu wilayah harus ada orang-orang yang alim. Nah, kalau satu wilayah nggak ada sama sekali orang yang alim ilmu kalam yang bisa membantah syubhat-syubhat, kritikan-kritikan, stigma-stigma negatif, kemudian penyelewengan, penyimpangan, kerancuan-kerancuan, nggak ada yang bisa bantah satu wilayah, maka semuanya dosa. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Nah, tadi makanya kalau taklid sekedar cuma ikut-ikutan, kenapa yang yakin Allah ada? Ya soalnya bapak aneh bilang Allah ada. Selesai, itu namanya taklid. Dosa tuh. Bahkan sebagian ke Imam Sanusi mengatakan imannya nggak sah. Sebagian ulama mengatakan imannya nggak sah. Banyak ulama mengatakan sah, cuma dosa. Kenapa dia nggak belajar? Nah, dengan catatan kalau sekiranya orang yang dia ikutin murtad, dia nggak ikut murtad. Tapi kalau sekiranya goyang, pokoknya bapak gue beriman, gue beriman. Kalau bapak gue murtad, ya gue ikut murtad juga. Naudzubillah, itu nggak sah imannya. Naudzubillah min. Tapi kalau dia yakin, pokoknya dia ikut bapak aneh benar. Urusan bapak aneh nanti balik apa enggak, udah pokoknya dia yakin yang bapak aneh ini benar. Alasan kenapa nggak tahu. Itu namanya taklid. Nah, di dalam ilmu akidah, taklid itu hukumnya dosa maksiat. Apalagi yang bagi mampu derajat maksiat hukumnya. Tapi dalam fikih bagi kita orang awam yang nggak sampai derajat mujtahid, di dalam urusan fikih taklid hukumnya wajib. Paham atau tidak? Jelas atau tidak? Ini ngaji begini nih ente ketemunya kalau nggak di universitas, di pesantren, di kelas yang lumayan. Ini ketemu di Darul Mustafa sekarang pengajian begini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dah. Ini aja dulu pembahasannya. Kalau ada tambahan lagi nanti konslet ya. Insyaallah mulai minggu depan kita mulai masuk ke pembahasan sifat 20 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.